Permasalahan pembangunan ruko yang mencaplok fasilitas umum masih jadi polemik di tengah warga Pluit. Bahkan berujung keributan, saling umpat antara warga dengan Ketua RT Riang Prasetya. Sampai-sampai harus keributan di lokasi dan harus dipisah oleh sejumlah orang. Buat! Saya LP Bapak nanti ya. Sabar ya, Pak. Jangan Pak. Ngomong sopan. Iya, Pak. Sama-sama sopan. Iya. Jangan Bapak bicara apa tadi? Udah jangan, Pak. Saya lapor ke Bapak polisi nanti ya. Mari, Pak. Perlu saya sampaikan dulu nih. Bila kita memiliki satu bidang tanah dengan sertifikat, lalu kita membangun tanpa izin IMB, namanya bangunan tanpa izin. Disebut-sebut main hakim sendiri, tindakan Riang Prasetya, Ketua RT 11 RW 03 Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, jadi perbincangan publik. Persoalannya karena ia membongkar sejumlah bangunan ruko yang memakan badan jalan. Para pemilik ruko jelas protes dan marah besar karena perbuatan Riang dianggap merugikan mereka yang punya usaha di sana. Di satu sisi, tindakannya justru diapresiasi oleh beberapa pihak, lantaran mengembalikan fungsi fasilitas umum sesuai kegunaan. Apalagi pelanggaran tersebut tak sebatas mencaplok bahu jalan, tapi juga menutup saluran air yang bisa berdampak fatal terhadap masyarakat sekitar, apalagi kalau hujan, banjir. Warga sendiri sebenarnya udah tahu atau belum sih soal kondisi ini? Kalau informasi yang saya terima, permasalahan ini sudah terjadi sejak 2019. Surat resmi juga sudah dilayangkan, tapi diabaikan. Terus letak masalahnya sekarang di mana? Beberapa waktu lalu tuh sempat viral ya Pak Riang kan, sempat viral katanya ini yang punya ruko ini merasa terganggu usaha segala macamnya. Tapi memang kalau waktu kita baca dan aku baca pun gitu adalah ada memang undang-undangnya kan. Ini adalah milik negara misalnya, terus ini batasnya cuma sampai sini gitu. Kalau secara logika Anggi berpikir sih sebetulnya nggak ada yang salah sebenarnya gitu kan. Nah ini apakah sebelumnya sempat dikomunikasikan ke teman-teman warga atau gimana, ceritanya tuh sebenarnya gimana Pak? Ini kan soalnya kan banyak yang versi gitu, banyak versi gitu. Jadi begini Anji ya, waktu sebelum 2019 kan pelanggaran itu kan belum sampai ke saluran air. Hanya sebatas, biasa kalau ruko itu kan ada yang namanya area parkir. Kayak tadi tuh Anji kalau datang tuh pasti sebelum sampai tempat saya pasti ada area parkir. Benar. Nah itu area parkir memang sudah lama ditutup, udah lama itu digunakan sama mereka. Itu nggak ada masalah? Saya belum menegur secara keras, tapi masalah nggak masalah kan tergantung dari pihak apa namanya Rantip atau pihak kelurahan kecamatan. Tapi saya belum begitu masif untuk protes karena masih gotnya masih kelihatan. Kan saat itu ya? Ya kan saya selaku ketua RT kan mudah saya buat bersihin saluran airnya. Nah tapi sejak ada peralihan itu 2019 mulai ada yang maju tuh tutupin saluran air makan bahu jalan. Nah saya ada dokumentasinya juga. Saya kasih lah itu kan dokumentasi itu bahwa ini ada pelanggaran ke lurah dan ke camat. Tapi kan belum banyak. Nah setelah itu berjalan, ya yang lain ikut-ikutan lah. Dan ikut-ikutan, lama-lama ya depan rukonya juga ikut-ikutan. Kalau misalnya di depan misalnya dia boleh kok. Boleh, apalagi cuma sebelah. Lah ini didiemin, udah 2 bulan udah jadi. Ya, saya juga ikut-ikutan. Nah kalau permasalahan mereka itu bisa serentak sampai sepanjang itu sama, ya itu kan prosesnya kan bukan sehari 2 hari. Ya kan, termasuk juga yang Z8 Selatan itu juga begitu. Bukannya proses 1 hari 2 hari itu. Ini kan karena ada kurangnya pengawasan. Pengawasan oke kurang ya. Tapi kan penindakan pada saat saya laporan, kalau misalnya mereka nggak bisa ngawasin, lurah camat anggap aja nggak ada pengawasan. Kan surat saya hadir ke mereka, dokumen saya hadir. Kalau dikatakan kurang pengawasan, oke. Tapi kalau yang namanya ada laporan, berarti kan bisa ditindak. Iya, berarti dalam hal ini yang salah? Ya kalau menurut saya dari pihak kelurahan kecamatannya, kenapa nggak ada penindakan waktu pada saat saya bikin laporan, kan begitu. Kan harusnya langsung ditindak dong, waktu 1, 2, 3 misalnya, kan nggak seperti sekarang, ini kan 20 unit semuanya loh. Yang di Z8 Selatan tuh totalnya kan 20 unit ya, tinggal 5 yang belum, berarti 5
22 kurang 5, ada 17 ruko yang sudah nyerobot saluran air dan bahu jalan. Ya silakan dicek di lokasi. Tapi kalau di awal-awal misalnya dia mau melakukan penertiban, nggak akan nyampe tuh 17-17-nya, iya. Ini kan logikanya Iya, begitu. iya. Karena ada satu diizinkan, dia boleh gitu kan. Makanya bisa dilihat itu, bangunannya semua rata-rata baru itu, dicek aja. Bahkan masih ada plafonnya, catnya aja masih kelihatan baru kan semuanya. Dicek aja satu persatu itu bangunannya. Apalagi yang 2 lantai 13-14 itu belum jadi malahan. Renovasi belum jadi itu. Saya punya dokumennya pada saat mereka mulai membangun pelanggaran itu. Jadi pada waktu ada pelanggaran itu sekali 2 kali surat itu udah dikeluarin nih sama Pak Riang, tapi nggak ada penindakan. Terus akhirnya ya berlanjut terus kan 2022 saya 3 kali kirim surat. Oh berarti selama dari tahun ke tahun tuh selalu tuh? Ada lah, saya kan makanya keluarin dokumennya ke tingkat Pemprov itu dengan data yang lengkap. Ini loh Pak, saya laporan Pak 2019. Ini loh Pak yang 2020. Ini loh Pak 2021. Tapi diabaikan. 2022 saya 3 kali loh Pak. Ada undangan ke pihak kelurahan untuk dipanggil itu mereka yang melanggar. Cuma kan nggak ada yang hadir. Yang hadir cuma saya, RW, sama instansi yang terkait. Sumber daya air, terus Bina Marga, Citata, itu yang dishub. Oh, karena memang kan itu tadi kan simpang siur ya, yang beberapa kali yang kita dengar kan, oke 2019 nih, tapi kenapa baru 2023 nih marah-marahnya gitu? Jadi 2019 itu laporan didiamin, saya laporan lagi di 2020, surat-suratnya lengkap, saya punya dokumennya. 2021 laporan lagi, cuman kan itu berlalu, nggak ada tindakan gitu kan. Saya belum masif seperti sekarang ini. Begitu udah semua, sampai ada yang bikin 2 lantai, baru saya laporlah ke Pemprov DKI di Januari dan Februari 2023 gitu. Tapi sebelum-sebelumnya saya udah lapor, bahkan ada undangan 3 kali di kelurahan, nggak ada dari warga yang hadir. Ada 1 kali juga undangan di kecamatan, sama juga mereka nggak hadir. Sampai ada 2 periode ganti RW, masih tetap aja begitu. Terus triggernya apa Pak yang sampai marah banget, terus akhirnya kalau yang kita baca kan ambil tindakan sendiri nih, dangdung akhirnya meledak gitu kan, itu triggernya apa? Sekarang begini, saya kan awal-awalnya kan hanya penyampaian secara lisan bahwa ini ada pelanggaran, awal-awal dulu ya. Jadi ini akumulasi sih sebenarnya. Terus saya bikin lagi kan surat ya kan. Nah, yang membuat saya jadi terpancing juga untuk melakukan lebih keras lagi pada saat setelah perbaikan jalan. Jadi akibat dari perbuatan mereka itu kan bahu jalan kan ditutup, sehingga kalau hujan kan airnya nggak bisa masuk ke saluran air karena kan tertutup oleh bahu jalan yang dicor itu kan. Jalan tuh hancur parah. Nah akhirnya diperbaiki ya atas bantuan swadaya yang kemarin ngomong katanya keluar uang sekian 100 juta ya kan, itu silakan. Nah saya juga keluar dana, saya perbaiki tuh jet 4 utara dan jet 8 selatan dengan bantuan sang donatur itu ya. Tapi giliran di jet 3 timur dan di jet 5 timur lah itu kan harus ada tambahan biaya lagi, makanya saya minta warga bantu untuk perbaikan. Terkumpulah 53 juta itu. Nah kalau seandainya 390 tambah 50 berarti kan totalnya sekitar 440-an lebih. Lah saya kasih lihat kwitansinya, itu kontraktor dia bukan kontraktor saya nggak kenal kontraktornya. Bayar juga langsung ke rekening dia. Nah itu yang buat saya emosi pertama itu ya. Saya kan nanya kenapanya terlalu itu. Jadi ini menumpuk nih, kekesalan saya yang menumpuk. Merasa tertuduh ya. Merasa tertuduh saya udah melakukan suatu perbaikan untuk lingkungan. Pertama nggak mau dengar, udah saya beresin lingkungannya. Jalan harus saya perbaiki, bukannya terima kasih saya dituduh curi uang 53 juta hasil dari swadaya warga. Oke, saya masih diemin. Lagi saya bilang lagi, ini saluran air harus dibereskan, dilawan. Akhirnya saya bongkar tuh yang di jet 3 timur, jet 3 timur dan jet 5 timur. Tapi mereka semua bersyukur sejak saya bongkar bahu jalannya, airnya jadi lancar kan. Jadi mereka sekarang kalau nyebrang atau apa ya nggak banjir. Kalau dulu kan banjir tuh jet 3 timur, jet 5 timur. Nah, berlanjut lagi pada saat saya mau tertipin yang di jet 4 nomor 1, jet 4 utara nomor 1 ini yang bermasalah nih. Di situ saya dicegah sama perwakilan dari kecamatan. Lah saya kan RT, saya kan melaksanakan lingkungan. Kok saya malah dicegah, malah saya dilarang untuk melakukan normalisasi saluran air lebih lanjut, padahal saya buat lingkungan. Nah, dia atas nama Pak Camat kan, berarti kan pemikiran saya, loh saya melakukan buat lingkungan. Tapi pada saat saya melaksanakan, justru saya yang
cegah, nggak boleh melaksanakan, kan aneh. Yang saya lakukan untuk perbaikan lingkungan, tapi saya dicegah untuk berhenti melakukan pekerjaan, kan aneh namanya. Kecuali saya melakukan hal-hal yang buruk, saya akan melakukan hal yang terbaik buat lingkungan saya, menjadikan bahu jalan itu menjadi normal. Terus saluran air juga menjadi lebih baik, kembali normal. Tapi kenapa saya justru dilarang? Langsung saya berpikiran, oh pasti ini ada main sara kan? Dulu saya laporan ada pembiaran, tidak pernah ditanggapi. Ditambah lagi sekarang saya action, malah saya yang disuruh stop pekerjaan itu. Oh makin bulat saya, numpuklah saya. Oke kalau begitu, ledaklah saya. Langsung saya lapor ke, itu kan perbaikan jalan di bulan Agustus dan Desember. Januari saya langsung ke Pemprov DKI Jakarta. Saya laporlah ke PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Januari dan Februari. Langsung ditindaklanjuti, dibuatlah semacam audiens meskipun lewat Zoom ya 2 kali. Nah, ditanyalah data-datanya mana. Oh, saya bawa data lengkap dari kantor saya. Ini pada tahun sebelum 2019, ini tahun 2019, 2020, 2021, ini surat saya. Pertama, kedua, ketiga, lengkap suratnya. Jadi kalau orang berpikiran, kok baru sekarang, salah. Ini orang semua tahu. Cuma mereka di sini itu, RT ini nggak dipandang. Mentang-mentang mereka kenal yang di atas-atas. Kayak misalnya yang viral kemarin, saya hanya sekedar nanya loh. Lagi pula saya nggak hampirin kamu, saya cuma apresiasi yang 8 Selatan nomor 1 karena dia mau bongkar sendiri kan. Tiba-tiba saya disamperin, dia marah-marah. Lalu di marah-marah saya cuma nanya, kalau kamu memangnya bangun di situ, kamu izin siapa? Yang penting nggak izin kamu, nggak izin RT. Nanti kan sombong gitu. Tambah lagi ketiga saya tuh, ya kan tambah lagi kekesalan saya untuk ketiga kalinya. Saya tanya lagi ke dia, kalau misalnya demikian, mana sertifikat, mana IMB-nya? Apa urusan kamu nanya-nanya sertifikat IMB? Nah kamu melanggar kok. Kalau kamu melanggar kan saya perlu tahu sertifikat kamu mana, IMB kamu mana. Tapi kan dia bilang, kamu lapor aja. Mau lapor lurah, lapor camat, lapor wali kota, silakan. Wah makin mangkel lagi saya. Itu loh. Jadi emosinya terpancing. Terpancing saya akhirnya. Oh ini orang kayaknya kuat sekali kan gitu, kayak nggak ada hukum di dunia ini. Nah, saya juga kan seorang praktisi hukum kan, jadi ya tertantang lah saya. Oh ya udah kalau gitu kita cobalah bermain dulu lah. Saya kejarlah mereka akhirnya. Tapi kan ini sebenarnya yang kalau mau jujur ya, ini kan urusannya ada saluran air dan bahu jalan. Kita dalam kondisi tidak hujan aja, kan kita punya sungai kan 1,5 meter lebih tinggi permukaannya daripada daratan. Kalau di Muara Karang, karena ini dulu Muara, ada 13 kanal di Jakarta yang masuk tumplak ke sini semua ini. Makanya saya kalau hujan saya jarang mau main-main ke daerah sini. Karena di sini kalau hujan pasti banjir. Susah mobil. Betul, pasti banjir. Nah kalau misalnya kemarin mereka buka got, buktinya nggak banjir. Nggak banjir itu karena pompa kita, rumah pompa kita kerja. Kita ada 8 rumah pompa di sini. Jadi kalaupun ada seat pile, tidak ada pompa yang nyedot dari saluran air, ya nggak bisa bersih juga. Nggak bisa bersih juga saluran airnya kalau nggak ada pompa. Makanya harus dipompa naik ke sungai gitu loh. Nah bayangkan dulu waktu tidak ada seat pile, nggak hujan aja kalau ini jebol, masuk tenggelam kita. Belum dari kita ada sungai 2 sama pinggir pantai. Nah pantai itu bisa setahun bisa 2 kali loh. Datang rob, kita nggak undang dia datang sendiri. Banjir di sini bisa. Kalau hujan, waduh pompa 88 harus kerja keras, nggak boleh berhenti itu. Kalau dia berhenti 4 jam aja tergenang ini Muara Karang ini. Ayo kita buktikan hujan gede ya. Jadi di Muara Karang ini mengandalkan itu pompa, makanya hubungannya kepada saluran air. Kalau saluran air itu nggak bersih, otomatis gimana? Air hujan kan nampung semua di tengah jalan. Kalau udah seperti itu apa? Jalannya kan rusak. Jadi awalnya 18 meter sampai 20 meter. Jangan mereka berasumsi, itu kan jalanan. Berarti boleh dong kita gunakan. Bagaimana boleh? Sekarang kalau jalanan 20 meter, jalanan adalah jalanan. Punya kamu adalah hak kamu yang di dalam sertifikat. Bangunannya ada yang di dalam IMB. Di luar itu bukan punya kamu. Dari awal saya minta, mana sertifikat, mana IMB. Sampai hari ini saya belum dapat, padahal saya punya datanya. Saya cuma mau cross check aja. Gitu. Bukan saya nggak punya data. Nggak mau, saya mau mereka yang kasih saya. Lihat, mana sertifikat kamu, kita ukur. Bagaimana mungkin, logika ya, sertifikat ukurannya, umpamanya 100, anggaplah, misalnya 190 meter persegi, misalnya ya, 190 meter persegi yang di pinggir ya. Tapi bangunannya sampai 340 misalnya, wajar nggak? Misalnya ya, atau bangunannya anggaplah 150 meter persegi, tapi bangunannya 220, mungkin nggak? Nggak mungkin dong satu sertifikat dengan luas umpamanya 1 meter persegi, tapi fisik gedungnya diukur, ya kan?
175. Lalu yang 75 meter itu punya siapa? Itu kan bukan lahan dia. Orang di mana-mana juga kalaupun misalnya punya lahan, biasanya umumnya itu biasa bangunannya lebih kecil daripada lahan. Karena luas tanahnya. Luas tanah, karena kan harus ada batas-batas yang memang harus kosong kan seperti itu. Ini enggak terbalik. Sertifikatnya. Makanya ngecek sama mereka, ayo dong kita gentle keluarin sertifikat dan IMB kamu, biar kita buka-bukaan. Saya dipancing-pancing buat emosi. Kemarin itu saya sudah salaman, kalian tetap berbondong-bondong serbu saya. Kamu marah-marahin saya, maki-maki saya dengan kata-kata kasar. Saya tahu batas kamu sampai sini. Kamu ada kong-kali-kong sampai dengan saluran air dan bahu jalan. Dengan siapa? Ayo kita buka-bukaan. Saya nunggu itu loh. Saya nunggu. Tahu saya, bukan saya nggak tahu. IMB kamu tahun 1989 belum ada lagi IMB. Kalau ada IMB yang baru, silakan cek di PTSP. Apakah itu asli? Ayo kita buka-bukaan. Sekali lagi, IMB. Yang kedua, sertifikat. Sertifikat kamu adalah HGB murni. Keluar tahun 2019-2020. Terakhir nomor 1 itu keluar tahun 2022. Tahu saya. Nomornya berapa? Atas nama siapa? Tahu saya. Berapa ukurannya? Tahu saya. Lalu bagaimana mungkin sertifikat ukuran taruhlah 150 meter persegi. Sedangkan bangunan kalian 180 bahkan sampai 200 misalnya. Mungkin nggak? Buat! Saya LP Bapak nanti ya. Jangan Pak. Ngomong sopan. Iya Pak. Sama-sama sopan. Iya. Jangan bicara apa tadi. Udah jangan Pak. Saya lapor ke Bapak polisi nanti ya. Mari Pak. Ya saya minta seluruh warga yang terkait di Muara Karangpluit, ya mari kita rukunkan kembali. Tadi malam saya telepon Pak Wali untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Nyatanya memang tak semua pemilik ruko bertentangan dengan sang ketua RT. Beberapa ruko ada yang sudah dibongkar namun sebagian belum, yaitu ruko Blok Z Utara dan Z8 Selatan. Baik pemilik ruko maupun ketua RT sama-sama ngotot bahwa pihaknya yang benar. Buka-bukaan aja Mbak Edi, saya punya kok datanya. Betul. Aslinya mereka itu sebenarnya ya, bukan di garis yang saluran air, tapi di belakang saluran air, itu aslinya. Saya punya dokumennya, sama kayak ruko saya, ada saluran air, kosong dulu buat parkir, baru ruko kan gitu kan. Tapi sekarang mereka kan dikasih dispensasi sampai kepada pinggir got aja, itu aja masih belum mau terima, gimana sih? Itu aja masih belum nerima, tetap maunya saluran air dan bahu jalan tetap mereka mau gunakan, itu kan prasarana umum. Kalau seandainya cuma sampai batas saluran air, terus bahu jalan dibebaskan, saluran air posisinya di luar dari kepemilikan mereka, kepentingan saya kan lingkungan, ya sudah. Tapi ini kan sekarang tetap dia kekeh mau ngambil saluran air dan bahu jalan, ini yang saya nggak terima gitu loh. Mungkin cara bahasanya aja kali Pak ke depannya, ke teman-teman, ke warga gitu kan. Aku nggak tahu apakah udah dilakukan atau belum, kayak misalnya duduk bareng tapi hanya perwakilan, jangan terlalu banyak karena nanti takutnya malah jadi pertengkaran. Kemarin gitu buktinya cuma 1 orang kok datang bisa sampai 20 orang lebih. Gimana tuh? Itu padahal di luar, apalagi di kantor. RW saya datang itu dimaki-maki sama mereka. Oh jadi sebelumnya memang udah pernah ada RW datang. Komunikasi itu sebelumnya ada RW datang. Jadi ya, kita lihat yang live aja ya. Dimaki-maki. Yang live aja contoh. Janji kan rekaman di Aiman kan, sebelum datang kita habis dari Mamat sidang juga, ya. Itu janjinya apa Pak Edi Kusuma, ya ketua forum di sini. Tidak ada keributan. Tidak keributan. Padahal sudah second gini deal, bahkan ada Aiman di tengah-tengah, ya maaf ya. Sengaja mancing. Janganlah ini digoreng-goreng. Ini memang udah strategi supaya diarahkan saya supaya begini gitu aja. Niatannya memang begitu. Gitu, niatannya emang begitu, tapi nggak apa-apa. Sekarang sudah ada para kuasa hukum saya, jadi rekan-rekan mungkin semua nanti segala sesuatu ya kuasa hukum yang akan menindaklanjuti. Iya gitu. Apalagi permasalahan hukum. Benar, apalagi tadi kan aku sempat lihat tuh udah mulai ada surat yang sempat dikirim, ada penjelasan yang poin by poin. Terus juga udah surat terbuka, terus juga udah ada video yang emang menyampaikan penjelasannya by detail, terus juga
mengajak damai juga kan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih sebetulnya itu udah cukup sih sebenarnya. Jadi mungkin ke depannya memang itu tadi aja, serahin ke kuasa hukum, karena takutnya kayak tadi itu Pak Riang. Kita kan nggak tahu, rambut boleh sama hitam, hati kan kita nggak tahu gitu kan. Takutnya nanti malah jadi panjang, sementara ini udah keluar dari substansi yang seharusnya. Nah itu makanya. Nah sementara saatnya memang kuasa hukum yang apalagi kan Pak Riang kan sebetulnya posisinya adalah ketua RT nih gitu, rukun tetangga. Jangan sampai nanti dibiaskan gitu. Jadi daripada yang tadinya benar akhirnya dijadiin salah gitu kan, jangan sampai kita yang udah benar kita jadi salah. Gitu. Saya juga bingung, jadi begini ya, Bapak-bapak sekalian yang ada di Jet 4 Utara dan Jet 8 Selatan. Itu kan yang diminta adalah saluran air dan bahu jalan dikembalikan. Kan cuman itu. Kalau saluran air ke dalam kan selama ini tidak dipermasalahkan juga, dan saya juga tidak pernah mempermasalahkan itu kan. Saya permasalahkan sejak ada saluran air ditutup dan bahu jalan yang dimakan. Dan sampai hari ini juga saya permasalahan ada dua itu aja, saluran air, bahu jalan. Saya nggak bicara soal GSB dan segala macam loh. Kok diminta saluran air dan bahu jalan aja sampai susah banget, sampai kayaknya melawan saya, sampai akhirnya saya yang diserang gitu kan. Padahal saya dibuat kepentingan lingkungan. Kan kalau belum diserang belum bener. Iya. Kalau masalah ini kita lucu ini ya. Ini lucu ini. Saya banyak dapat WA nih ya. Banyak WA dari seluruh Indonesia ke datang saya. Sejak saya mulai diviralkan yang agak-agak lucu. Masalah cuma pertanyaan. Ini cuma masalah saluran air, bahu jalan. Kok panjangnya sampai UMKM, PHK, sekarang tambah lagi rasisme. Iya, sebenarnya kalau kamu salah ya monggo, ngaku salah, mundur, ya kan? Udahlah, kembali teman-teman ke inti masalah apa? Saluran air, selesaikan lah, gitu. Baik Anda menyelesaikan daripada diselesaikan. Lebih kan gitu kan? Udah jelas salah, ada perdanya, ya kan? Perda itu adalah peraturan yang paling di bawah. Coba deh, kita edukasi hukum aja lah. Ya, PRT kan cuma sini perda tentang ketertiban umum. PRT cuma bagaimana melaksanakan perda itu ketertiban umum di luar lingkungan RT-nya. Salah nggak? Benar nggak? Sebenarnya sih gampang tuh. Keluarin aja sertifikat, 2 aja keluarin Pak. 1 keluarin sertifikat, 2 keluarin IMB. Kalau memang nyata-nyata di dalam sertifikat sampai melewati saluran air dan bahu jalan, ya sudah kita mundur, udah gitu loh, kok susah amat. Jadi gini, nggak usah buktikan saja sertifikat sama IMB. 2 itu aja. Atau ke Pemprov, kasih siapa yang benar? Nah gitu. Anda atau kita? Pembuktian di mana? Di pengadilan bisa. Tapi kalau mediasi, saya bingung kemarin mediasi sama Aiman Reja di TV. Ya nggak mau lagi kita, udah nggak mau lagi. Siapa mau jamin lagi? Siapa yang berani jamin? Istri anaknya, karyawannya siapa mau jamin? Kemarin janjinya mediasi dengan damai. Tiba-tiba begitu udah selesai salaman, gimana? Gitu salaman selesai dia namanya tinggi. Baik kita pembuktian, ya di ranah hukum aja, pengadilan, benar kan? Lebih enak ke situ. Dan sekarang Pak RT untuk menghadapi itu semua, memberikan kuasa kepada kita, siapapun nanti yang mau bertemu dengan Pak RT, yang bukan warga ataupun orang-orang lain, itu nanti kita akan hadapi. Nah, jangan lagi ada intimidasi. Kita datang ke sini hanya menjaga Pak RT. Iya, jadi kalau misalnya tadi ada keluhan gimana nih soal UMKM gitu kan, ya coba diobrolin. Nanti kan akan dikasih tahu nih solusinya. Kalau emang kekurangan bagiannya di sini, kan bisa dibikin di sebelah sini. Mungkin solusi itu juga bisa diberitahukan ke teman-teman warga gitu kan. Soalnya ya namanya juga hidup bertetangga ya. Kalau kita hidup bertetangga tuh harus damai-damai guys gitu. Sejalan dengan aksi yang dilakukan oleh Riang, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi meminta warga setempat untuk mengikuti aturan yang berlaku, di mana semua bangunan harus sesuai dengan peruntukannya di zonasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Heru meminta seluruh elemen masyarakat untuk berdamai dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kebetulan tadi saya juga mungkin bisa sekalian boleh sekalian. Itu videonya. Boleh, videonya lihat ya coba ya. Yang hasil dari Pak Heru ya. Iya, jadi kebetulan laptopnya, sorry maaf ya. Tadi pagi tuh saya sempat ngobrol sama Pak Heru. Saya menjembatani nih, padahal saya Pak RT nggak minta loh. Jadi teman-teman saya tuh bantuin, coba kita hubungin
Pak Heru, saya bilang gitu kan, Pak Heru Budi, kan Pak Heru kan sibuk banget ya gitu. Agak susah minta waktu beliau gitu. Cuman kemarin saya sempat telepon dengan stafnya, terus ditanya persoalannya itu gimana sih Mbak Anggi gitu kan. Kira saya jelasin. Saya jelasin dan saya bilang coba mungkin kalau Pak Heru yang ngomong langsung bisa meredam amarah dua pihak nih gitu kan, Pak RT dengan warga. Pak Heru kemarin kan sempat ribut-ribut tuh Pak, yang ketua RT inisiatif sendiri tuh karena pembangunan ruko kan katanya makan jalan gitu kan. Terus akhirnya sekarang tuh jadi panjang urusannya sampai ketua RT-nya tuh nggak berani keluar rumah Pak. Dan mungkin Pak Heru punya tanggapan nih Pak sama hal ini. Ya, yang pertama ya semua pihak lah harus, namanya RT kan kepanjangan rukun tetangga. Ya harus rukun, dan kemarin juga pemilik ruko ada 42 ya kurang lebih, dengan Satpol PP sudah turun, dan pemilik ruko juga ikhlas dilakukan penyesuaian kondisi di lapangan sesuai dengan perizinan, dan mereka juga akhirnya merapikan sendiri. Nah, itu juga kita harus apresiasi. Begitu juga Pak RT, kemungkinan beliau kan inginnya rapi, tempatnya aman, lantas kerapian di lingkungan juga harus diutamakan dan tidak macet. Nah, semua ini kan sudah terjalin. Saya minta Pak RT, seluruh warga, Pak RW, ya sudah urun rembuk, utamakan gotong royong, utamakan komunikasi yang baik, supaya ya semua warga yang ada di Muara Karang ini, khususnya pemilik ruko, semuanya bisa berdagang ya, berusaha dengan nyaman gitu. Dan nanti saya minta Pak Wali Kota untuk menjembatani ini supaya mereka ya sudah hidup rukun dan kembali masing-masing bisa beraktivitas. Utamakan kita kegotong royongan, apalagi di tanggal 1 Juni ini, Hari Pancasila, salah satu momentum untuk kita mempersatukan siapa saja, yaitu mari kita bergotong royong. Ya, namanya kemarin ada hal-hal yang memang patut. eh, Pak RT juga melaporkan itu kan, mungkin ada benarnya, karena Pemda harus menyesuaikan kondisi sebagaimana rencana tata ruang, rencana IMB yang ada. Dan sekali lagi, saya minta kepada warga untuk rukun dan bisa berusaha berdagang dengan aman. Kami minta itu kok dari Pemda. Iya, Itu, Mbak. saya sepakat sih Pak. Apalagi akhirnya Pak Heru udah angkat bicara karena kemarin waktu saya sempat teleponan gitu, saya sempat bilang gitu Pak, ini sebenarnya Pak Heru kasih dukungan loh gitu kan. Saya sempat baca di online gitu dan dia udah mulai tenang sedikit sih gitu. Dan memang saya sepakat bahwa ada pola komunikasi yang harus dibangun supaya nggak ada bentrokan gitu. Mungkin ada komunikasi yang kurang tepat begitu dari Pak RT sebelumnya. Nah, Pak Heru sempat ada pertanyaan juga Pak, katanya sudah sempat disampaikan suratnya gitu kepada Pemprov DKI, tapi sebetulnya waktu itu tahun 2019. Nah, Pak Heru mungkin punya tanggapan gitu Pak soal hal ini. Ya, saya belum baca suratnya, dan saya juga 2019 sudah cukup lama ya. Belum menjabat ya Pak? Ya, belum jabat, jadi pengaduannya nggak tahu berbentuk apa. Tetapi hari ini ya saya minta seluruh warga yang terkait di Muara Karang Pluit, ya mari kita rukunkan kembali. Tadi malam saya telepon Pak Wali untuk bisa berkomunikasi dengan baik kedua belah pihak. Oke, Pak, mungkin boleh terakhir supaya suasana lebih kondusif. Sebenarnya tadi Pak Heru juga udah menyampaikan sih supaya bagaimana komunikasi bisa terjalin, dan tadi sudah menghubungi Pak Wali Kota untuk menjembatani. Tapi boleh mungkin Pak ada pesan gitu secara khusus untuk Pak RT dan keluarga mungkin yang sampai saat ini sedang cukup down karena ini satu lawan seluruh warga sekitar. Ya gini,
yang saya minta kepada semua pihak lah, Pak RT, namanya kan ketua RT, warga berada di RT, itu ya tiap hari ketemu lah gitu ya. Kalau saya kan di RT di rumah saya, setiap hari saya ketemu Pak RT. Ya saya rasa satu saja, mari kita komunikasi yang baik dan semua pihak, untuk pihak itu Pak RT dan warga ya, Pak RW, ya untuk menambah komunikasi yang lebih baik. Istilahnya ya namanya rukun kan, ada rukun warga, rukun tetangga, ya mari kita rukun untuk sekali lagi membangun ekonomi di Muara Angke dengan nyaman. Jadi tidak hingar-bingar. Saya rasa bisa saling legowo, saling berbesar hati. Ya, Ya, baik. Yang ya, penting terima kasih. pemahaman gitu ya Pak. Makasih banget Pak Ya, Heru. terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Jadi kemarin itu Mbak Anggi ya, kan ada permohonan. Sebenarnya udah ada ini loh, udah ada penertiban pada tanggal 24. Kan mereka dikasih waktu 4 hari dari tanggal 19. Karena selama 4 hari itu warga tidak melakukan pembongkaran sendiri, lalu dilakukanlah pembongkaran oleh Dinas Tertib gabungan dari Wali Kota dan Kecamatan Penjaringan. Itu tanggal 24. Penertiban itu dilakukan full 1 hari. Tapi kan penertiban itu kan nggak bisa menyeluruh karena cuma 1 hari. Lalu setelah penertiban itu besoknya mereka bikin surat. 2 hari kemudian mereka kirim ke Pemprov mungkin atau Wali Kota kayaknya ya. Kirim minta supaya perpanjang waktunya untuk mereka bisa beres-beres gitu. Bukan minta menolak loh. Mereka mintanya tuh supaya mereka mau bongkar sendiri kan gitu kan, permohonannya bukan menolak isinya ya, meskipun saya nggak baca persis ya. Nah tapi jawabannya kan tidak terbukti, tidak bisa dengan tertulis. Sampai hari ini kan saya belum lihat jawaban tertulisnya apakah dikabulkan atau tidak dikabulkan. Tapi pada kenyataannya kan setelah tanggal 24 sampai dengan hari ini kan belum ada penertiban lagi tuh. Artinya kan sebenarnya Wali Kota ini justru memberikan satu peluang, satu rentang waktu buat mereka berberes sendiri kan gitu. Tapi kan pada kenyataannya kita lihat dulu nih, dalam rentang waktu dari tanggal 24 sampai dengan hari ini tanggal 1 ya, apakah mereka sudah melakukan pembenahan secara mandiri? Kan itu. Kalau misalnya tidak ada, berarti untuk apa mereka mengajukan permohonan dengan surat tertulis bahwa kami minta waktu selama 1 bulan, selama 30 hari untuk kami membongkar sendiri. Artinya kan kalau udah ada langkah-langkah mereka membongkar sendiri, jangan ada perlakuan kepada saya seperti itu. Warga sampai bisa mencaplok itu kan bukan suatu hal yang berdiri sendiri, Mbak. Tentu ada pihak-pihak yang terkait. Saya khawatir juga di Cakro sendiri bermain, ada oknum juga bermain di situ ya, merestui itu. Artinya kalau nggak ada restu, mesti warga juga nggak berani, Mbak. Pencaplokan bahu jalan dan saluran air oleh pemilik ruko RT 011 RW 03 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara bukan baru pertama di ibu kota. Padahal, FASUM atau fasilitas umum merupakan fasilitas pendukung yang wajib ada untuk mendukung fungsi bangunan serta aktivitas masyarakat di sekitar. Tentu saja bentuknya berupa sarana dan prasarana
yang bisa digunakan untuk kepentingan bersama. Beberapa di antaranya drainase, taman bermain, tempat ibadah, jalan penghubung, hingga ruang terbuka hijau. Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti menyampaikan bahwa pencaplokan fasilitas umum di Jakarta kerap kali terjadi karena kurangnya penindakan dari aparat setempat. Langkah preventif seringkali diabaikan, sehingga muncullah kasus penyerobotan lahan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Soal ini loh Pak Trubus, kemarin yang ribut-ribut soal pembangunan ruko yang katanya memakan jalan. Sebetulnya kalau menurut Pak Trubus sendiri, keputusan Ketua RT yang akhirnya jadi fenomenal gitu sekarang, menurut Pak Trubus sendiri tepat nggak sih Pak? Iya, sebenarnya tepat sih Mbak. Kalau dari sisi apa namanya public policy ya, karena kan ini fasilitas umum yang memang sebenarnya tidak boleh digunakan atau difungsikan lain selain untuk fasilitas umum itu sendiri gitu ya. Nah, saya melihat bahwa ini semua sesungguhnya ya konflik laten ini Mbak, sebenarnya sudah lama terjadi. Mungkin itu hanya entry point terhadap situasi yang ada terkait situasi ya, saya melihat situasi sosial yang tidak harmonis di daerah kulit itu gitu, artinya di komplek itu. Nah, ini kan juga saya melihat ketidakjelasan Cakro sendiri sebagai pembangun yang kemudian katanya memberikan izin, tapi sampai sekarang juga tidak memberikan penjelasan klarifikasi yang jelas terkait dengan klaim-klaim yang dilakukan oleh para pemilik ruko, Mbak. Jadi saya melihat ini semua tarik-menarik kepentingan ini, dan sekarang diwarnai juga dengan politik karena ada partai politik juga yang ikut bermain di situ, mencerminkan bahwa konflik terkait ya keributan yang ada di Pluit ini seperti api dalam sekam, Mbak, ya, sehingga akan cepat membara kalau kemudian nanti penyelesaiannya tidak tuntas dan komprehensif. Yang kedua, saya melihat sebenarnya ini dari sisi kebijakan lemahnya Pemprov DKI dalam hal ini, sehingga ini konflik ini berlarut-larut sehingga menjadi ranah politik yang sebenarnya penyelesaiannya cukup sederhana, yaitu ketika mereka dianggap melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, kan ada perdanya itu soalnya, Mbak. Jadi perdanya kan sudah ada, jadi kalau itu dianggap pelanggar ya tinggal dibongkar saja. Artinya penegak perda dalam hal ini kan Satpol PP, Mbak, Satpol PP, sehingga menekan itu. Yang ketiga, saya melihat kenapa masalah ini baru muncul sekarang, itu jadi problem itu, karena sesungguhnya pembangunan itu sudah lama, apalagi itu sudah difungsikan gitu, Mbak. Nah, kalau cara berpikir preventif sebenarnya ketika dibangun itu kan setidaknya masyarakat sudah tahu, RT-nya mungkin juga sudah tahu, kalaupun RT yang sekarang baru, taruhlah misalnya nggak tahu pada saat kejadian itu, setidak-tidaknya Pak dari pihak Cakro sendiri yang merupakan kontraktor lah, taruhlah, yang developer yang mengadakan pembangunan perumahan di situ, itu juga ikut bertanggung jawab sejak awal. Jadi ini semuanya carut marut itu sesungguhnya tidak ada transparansi, keterbukaan, bagaimana kemudian persoalan yang kita katakan sederhana itu menjadi sangat rumit dan kompleks karena begitu banyak intervensi yang masuk di situ. Dan yang saya lihat juga gubernur dalam hal ini juga tidak bisa menyelesaikan secara win-win solution sebenarnya, karena sesungguhnya warga ini kan hanya butuh penyelesaian yang berkeadilan lah, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian kan fungsi Pemprov sebagai istilahnya penyelenggara negara atas wilayah Pluit itu kan berarti harusnya bertanggung jawab sepenuhnya sehingga bisa menyelesaikan secara adil, secara transparan, dan memenuhi rasa kebersamaan lah, bukannya rasa keadilan tapi rasa kebersamaan sebagai warga DKI Jakarta, Mbak, begitu. Jadi itu, Pak.
Berarti sebenarnya yang pertama tuh biang keroknya langkah preventifnya nih sebetulnya kemarin itu ya Iya, Pak iya, Trubus iya, ya. Harusnya betul, begitu udah ngelihat satu nih mulai ngebangun dan mencaplok jalan, betul, harusnya udah langsung mendapat teguran gitu kan. Ini kan betul. karena terlalu lama. Benar 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 benar. Jadi terlalu lama, terus itu kesannya itu jadi kalau bahasa bahasa sosiologinya itu konflik laten gitu, sudah laten, Betul. akut, akut Mbak bahasa keren. Kalau Iya, akut, kronis, jadi ini apa diikuti juga oleh apa namanya warga lain yang memiliki ruko yang sama, kemudian secara istilahnya membabi buta ikut-ikutan juga melakukan pelanggaran, dan ini menyebabkan juga saya melihat Jakpro lemah dalam hal memberikan satu layanan publik ya kepada owner pemilik ruko itu sendiri yang kategorinya sebenarnya kan mereka pembeli ya, sehingga hal ini tentu sudah menjadi apa kewajiban Jakpro sebagai kontraktor ataupun developer. Yang kedua saya melihat juga minimnya koordinasi kolaborasi yang dalam hal ini Jakpro dan Pemprov DKI juga, dan juga masyarakat sendiri ini pada akhirnya secara ekosektoral ya masing-masing mempertahankan klaimnya dan seperti mengabaikan aturan yang berlaku, mengabaikan hukum istilahnya mengabaikan law enforcement yang sebenarnya ada gitu ya, sehingga yang muncul adalah politisasi. Saya khawatir ini adalah satu bentuk kesengajaan untuk menciptakan situasi yang apa bersifat politis mendekati 2024, karena ini kalau tidak diselesaikan secara baik ini akan melebar kemana-mana, dalam arti akan menjadi saya katakan tadi api dalam sekam dan bisa menjadi apa namanya istilahnya itu keonaran publik Mbak. Jadi keonaran publik itu satu kondisi keresahan di masyarakat yang pada akhirnya akan membawa situasi saling ini Mbak, saling head to head ya, berhadapan, dan di sini menurut saya jadi lemahnya aparat penegak hukum, lemahnya apa namanya Pemprov DKI sendiri, dan lemahnya juga Jakpro, termasuk juga masyarakat sendiri yang tidak taat, tidak patuh pada aturan yang berlaku Mbak. berarti sebenarnya kalau bisa saya simpulkan, ini perlu duduk bareng ya untuk membahas apa yang menjadi solusi buat bersama. Karena kalau dari ketua RT maksudnya baik, tapi mungkin cara penyampaiannya tidak bisa diterima oleh publik, oleh warga, dan warga juga belum mendapatkan solusinya apa karena merasa tadi itu rukonya jadi berkurang apa namanya lebarnya atau luasnya, begitu ya Pak. Berarti dalam hal ini Iya, kalau gini Mbak, kalau dialog barangkali sudah dilakukan, saya rasa itu sudah, meskipun masalah pengertian dialognya itu lebih bersifat pemusyawarah-musyawarah kecil ya. betul Tetapi ini sebenarnya yang hendak kita tekankan adalah bagaimana peran Pemprov Mbak. Karena ke dari depannya sisi ya. ya ke depannya, karena kan sesungguhnya banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang kemudian tidak sesuai peruntukannya ya, sesuai peruntukannya, dan itu seperti ada pembiaran, dan ada banyak oknum-oknum di Pemprov sendiri yang sebenarnya mendapatkan keuntungan ya dari adanya pelanggaran-pelanggaran itu. Menurut saya yang harus juga di ini, karena ini kan yang terjadi di Blok Z Utara dan ya Selatan ya terlah itu 4 dan 8 itu sesungguhnya kan ini Mbak apa potret di mana itu hanyalah kes kecil dari sekian banyak kes yang ada di Pemprov DKI Jakarta, di seluruh wilayah DKI Jakarta Mbak. Jadi ini kan bukan kasus yang baru, dan ada banyak kasus yang terjadi yang sebenarnya tidak penanganan yang baik, dan tadi saya katakan tidak ada preventifnya, yang ada sekarang larinya ke kuratif, tapi penindakannya ini lebih bersifat ini Mbak apa namanya tidak saja politis, tapi penindakannya itu seperti setengah hati gitu Mbak. Jadi karena harusnya ketika penindakan itu dilakukan kan dicarikan solusi juga Mbak gitu. Jadi artinya solusi itu bisa merupakan apa namanya pemberian ganti rugi terhadap kerusakan yang ada atau yang pembongkaran sendiri, dan itu Pemprov kan bisa melakukan itu semua, atau juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih apa arif lagi lah, yang lebih bijak. Saya percaya ini para elit di Pemprov DKI bisa, tetapi ini kan saya melihat
minimnya political will, Mbak, apalagi political action ya terhadap persoalan ini, sehingga persoalan ini menjadi berlarut-larut, dan saya khawatir ini akan membesar karena di tempat lain juga banyak yang kasus semacam ini, dan ini akan berkelindan kait mengait, dan pada ujung-ujungnya akan menciptakan sesuatu yang disebut keonaran publik tadi, Mbak. Betul, betul. Iya sih, nangkap saya. Berarti dalam hal ini nanti kita akan lihat juga nih Pak, langkah lanjutannya apa dari Pemprov, dan mudah-mudahan ini sebagai starting point ya. Jadi ke depannya ketika ada fasilitas umum yang sudah mulai tidak sesuai dengan peruntukannya, sudah harus tegas gitu aturan mainnya seperti apa, supaya jangan nanti jadi panjang, jadi bom waktu, terus jadi onar gitu kan. Dalam hal ini, yang terakhir Pak, dalam hal ini kira-kira yang bisa meredam suasana saat ini itu siapa Pak? Kalau yang bisa meredam ya satu itu sudah Cakpro sendiri, Mbak, sebagai kontraktornya, itu tentu yang harus menyajikan secara utuh, secara transparan, terbuka, bagaimana duduk persoalannya terhadap kasus itu yang ada. Artinya bangunan yang sekarang ada itu, dan kemudian warga sampai bisa mencaplok itu kan bukan suatu hal yang berdiri sendiri, Mbak. Tentu ada pihak-pihak yang terkait. Saya khawatir juga di Cakpro sendiri bermain, ada oknum juga bermain di situ ya, merestui itu. Artinya kalau nggak ada restu mesti warga juga nggak berani, Mbak. Itu yang harus dicatat dulu. Yang kedua tentu yang harus bertanggung jawab ke Pemprov DKI ya, sebagai istilahnya bapak dari semua anak-anak yang saling berantem ini gitu ya, sehingga dalam hal ini kan Pemprov bisa juga sebagai orang tua, dia harus bagaimana merukunkan anak-anaknya agar bisa hidup tentram damai, dan artinya mematuhi aturan yang ada, patuh, dan dalam hal ini juga tidak ada keberpihakan, kecuali yang ada adalah bagaimana kemudian fungsi-fungsi fasilitas umum itu betul-betul ya bermanfaat untuk publik gitu, Mbak, yang penting. Iya, betul. Berarti sebenarnya pemahaman ini harus disampaikan bahwa layanan umum dan fasilitas umum ini supaya bisa dinikmati bersama, harusnya begini, ada pemahaman seperti itu. Sip. Iya. Baik, terima kasih Pak Trubus. Iya, thank you Pak. Daripada nanti jadi masalah, ikut aja aturan yang ada. Karena ada payung hukumnya. Mulai dari Peraturan Menteri Dalam Negeri hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Jadi, jangan marah-marah kalau terbukti melanggar aturan. Gimanapun, hidup bermasyarakat kan bukan melulu tentang kita. Pikirkan yang lain juga. Yuk, bisa yuk. Sampai bertemu di episode berikutnya Inside Storyan.